Hola people, konnichiwa. Sekarang tuh makin dewasa, waktu buat main game makin dikit bre. Jadi kangen ya kan suasana rentalan PS sebelum era warnet gitu loh. Tapi sekarang agak kangen warnet juga sih. Pasti kalian pernah kesel ya kan nungguin bocil di rentalan PS yang kalau timer TV-nya udah mau habis nih, tiba-tiba nambah sejam. Emang kurang ajar tuh bocil ya. Mana abang rentalannya ya aja lagi mau aja gitu kan. Tapi semua tadi tuh tinggal kenangan. Mungkin sekarang kita semua udah bisa beli PlayStation, beli PS gitu ya, yang dulu mungkin nggak bisa. Tapi kenangannya tentu aja yang nggak bisa dibeli gitu mamen. Tapi nggak apa-apa. Main game-game PS2 di PC terkadang bisa sedikit ngobatin kerinduan-kerinduan tadi lah ya kan. Tentu lebih afdol kalau mainnya tuh pakai controller atau pakai gamepad nih. Nah, Sedes tuh punya nih ya kan gamepad yang mirip banget sama stick PS4. Namanya tuh Sedes Hero G50. Agak kudet emang Sedes ini ya. Dikala zamannya PS5, mereka tuh malah masih main bikin produk-produk pakai PS4 gitu ya. Desainnya tuh desain PS4. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kan. Jarang-jarang loh gamepad third party yang pakai layout PlayStation. Seringnya kan pakai layout Xbox sih gitu kan. Jadi ya mengobati rasa rinduku aja sih main game di PS gitu kan. Oke, pertama kita ngomongin soal build quality dari gamepad ini. Tentu ya full plastik ya kan. Finishingnya hampir perfect. Tapi di atas action button yang dekat sambungan kelihatan agak renggang nih. Semoga cuma unit yang kita pegang doang ya kan. Bobot kertas tertulis di angka 189 gram. Tapi bobot aktualnya tuh sekitar 216 gram bre. Emang pas digenggam berasa berat sih ya gamepad ini ya. Dari segi desain aku pribadi tuh demen bre sama perpaduan warna monokrom di Sedes Hero ini. Tarikan garis pemisah hitam sama putihnya juga menyenangkan gitu loh karena ngebentuk pola gitu. Jadi nggak monoton gitu ya kan. Tapi nampaknya area putih ini tuh lebih dominan ya kan. Iya siap-siap aja sih bakal muncul flek daki hitam yang kurang rajin dilap kalau kalian sering make tapi nggak mau ngerawatnya gitu. Ya tau sendiri lah ya kan. Tangan anak laki-laki apa aja dipegang gitu kan. Kadang megang stick PS, kadang megang kekuasaan. Waduh. Canda ya. Buat feel di genggaman cukup aja ya kan. Soalnya di area grip polos gitu aja, nggak ada teksturnya, nggak ada detailing rubber atau detailing bertekstur buat memperkuat gripnya ini. Mungkin buat yang tangannya mudah berkeringat bisa jadi agak licin nih men. Nah soal pertombolan sendiri gimana nih bang? Semua tombol ini bisa diakses dengan mudah dengan berbagai ukuran tangan ya. Ini tanganku juga gede banget nih kan. Kalau buat kedua joystick di Sedes Hero ini tentu dibalut karet yang kuat. Tapi pas aku coba kopek pakai ujung kuku ternyata ngebekas bre. Intinya nggak usah kalian kopak-kopek dah ya. Buat apa juga ya kan. Tentunya joystick ini tuh punya fitur 6-axis motion sensor, tapi nggak ada informasi soal Hall effect-nya nih. Di pengetesan singularity, joystick kiri punya average error tuh sekitar 15%-an. Sedangkan yang kanan tuh 17%-an men. Angka yang nggak buruk sebenarnya, karena di real pengetesan sehari-hari nggak ada yang ngalamin problem di joystick ini. Ya mungkin kalau bisa sih lebih rendah lagi, mungkin bisa di bawah 10% ya kan untuk singularity errornya. Buat tombol action yang di kanan, walau pakai layout PlayStation, tapi icon yang dicetak bukan icon legend kayak begini bre. Tapi kalau di sini tuh agak lain mamen. Dan warnanya tuh seragam biru muda semua. Mungkin ini persoalan royalty kali ya. Tapi overall build quality action buttonnya tuh lumayan oke lah. Icon segitiga, bullet, X dan kotaknya bisa dijamin gak bakal luntur sih ya. Sebab printingannya tuh ada di dalam. Terus ditimpa lapisan resin lagi. Dan buat feel tombolnya cukup berasa tactile dengan titik aktuasi yang lumayan dalam. Harusnya sih ya gak gampang nyangkut ya buat action button di gamepad ini. Pindah ke D-pad kiri, lagi-lagi gak mencerminkan layout PlayStation yang dari masa ke masa selalu terpisah antara keempat tombolnya bre. Di sini gabung kayak layout Xbox. Feel kliknya agak mirip sama action button tadi, tapi titik aktuasinya gak sedalam action button. Printing D-padnya juga dijamin awet ya bre ya, karena tercetak di dalam lapisan resin juga sama kayak di action buttonnya. Kalau buat tombol lain, ada tombol home di tengah dengan logo Sedes yang baru, dan di dekat action button ada tombol option, dan di dekat D-pad ada tombol share. Ini tombol di tengah tuh mirip sama kayak yang di PlayStation sih ya, cuma beda logonya doang sih. Dan di antara kedua tombol ini ada touchpad yang areanya itu lumayan luas. Tapi sejauh ini kita tes di laptop, di iPhone dan di Android, touchpad ini cuma works di Android aja sih ya. Di PC juga nggak bisa men, pakai kabel juga kagak bisa. Dan buat tombol yang di depan, lagi-lagi bukan L1, L2 dan R1, R2, tapi trigger dan bumper button layaknya di layout Xbox. Agak kecewa sih ya buat bagian ini. Feel-nya juga biasa aja, nggak ada yang istimewa
istimewa. Terus gamepad ini punya dual vibrator, tapi dari segi power lumayan agresif ya, ngagetin gitu. Tipikal getaran HP Cina gitu di era BlackBerry ya. Mungkin kalau lebih kalem bakal lebih nyaman sih ya vibratornya ini. Soal percolokan, di depan tuh ada port USB Type-C buat urusan ngecharge sekaligus mode wired. Sedangkan di belakang ada port jack audio buat output suara in-game. Tapi perlu dicatat juga nih ya, port ini berfungsi kalau di mode wired aja. Kalau lewat Bluetooth kagak bisa, bre. Terus ada port extension di sebelah port jack audio ini. Ya, nih nggak tahu nih port extension bisa dipakai atau enggak. Gamepad ini juga dilengkapi sebuah speaker mono yang letaknya tuh ada di deket tombol yang di tengah ini, men. Tapi entah gimana cara kerjanya, pas kita tes di laptop, Android dan juga iPhone tuh nggak works sama sekali. Mungkin ini bakal works di PS4 sih ya. Dan soal konektivitasnya, gamepad ini bisa dua mode ya. Mode pertama tuh mode wired, pakai kabel USB Type-C bawaan yang pendek banget ya kan. Cuma 110 cm doang kabelnya. Dan kedua tuh pakai koneksi wireless via Bluetooth. Di unit gamepad ini masih pakai konektivitas Bluetooth versi 4.2. Agak sepuh emang ya konektivitas Bluetoothnya. Usianya hampir 10 tahun nih Bluetoothnya. Tapi buat gaming casual, terutama di konsol, Bluetooth 4.2 tuh masih cukup bagus ternyata ya. Rentang areanya juga cukup luas, up to 10 meter. Tapi siapa juga sih yang mau main PS dengan jarak segitu ya. Tapi mungkin Sedes kasih lah ya kan versi Bluetooth yang ya minimal 5 gitu loh, biar enak aja gitu loh ngedengernya gitu ya. Oh ya, soal konektivitas wirednya, kalau di PlayStation kan plug and play ya kan, colok tinggal main. Tapi ternyata di PC juga plug and play juga, bre. Padahal kan biasanya kalau controller berbasis PlayStation terbaca sebagai DS alias DualShock controller. Maka dari itu perlu install driver ataupun aplikasi tertentu gitulah, biar terbaca sebagai Xbox controller. Nah, kalau Series Hero ini kalau dicolok di PC Windows langsung terdeteksi sebagai X input alias Xbox controller di device manager. Sedangkan buat koneksiinnya secara wireless, kalau di PlayStation 3 ataupun 4 tertulisnya auto connect, bre. Cuma kita nggak praktekin karena nggak ada unit PS3 atau PS4-nya nih. Kita di sini praktekin pairing ke laptop, Android atau iPhone. Caranya sih sama-sama aja ya buat pairing pertama kali. Tinggal tekan dan tahan tombol share dan tombol power secara bersamaan sampai LED indikator di sisi depan berkedip, men. Terus buka menu Bluetooth di device kalian. Tinggal pairing dah. Kalau di iPhone namanya itu DualShock 4 wireless controller. Sedangkan di laptop sama Android nama device-nya tuh wireless controller. Terlalu universal sih ya namanya ya. Kenapa nggak nama produknya langsung gitu loh, biar to the point gitu. Series Hero gitu kan. Nah, soal baterai gimana nih? Kapasitasnya tertulis 600 mAh dengan klaim lifespan baterai sampai 12 jam. Lumayan awet juga nih kan. Padahal ada backlight LED-nya, bre. Terus waktu ngecharge-nya juga lumayan kenceng. Kurang lebih 2 jaman aja lah. Mungkin karena udah pakai interface USB Type-C kali ya. Mungkin kalau pakai micro USB bakal lebih lama tuh. Beda sama controller bawaan PS4 tuh kan masih pakai interface micro USB. Jadi ini nilai plus juga sih buat Series Hero. Jadi langsung aja kita masuk ke kesimpulan mengenai gamepad atau controllernya dari Series, yaitu Series Hero ini, men. Seperti yang dimention di awal, sebenarnya ini adalah sebuah controller ataupun gamepad untuk PlayStation 4 gitu loh. Dilihat dari layoutnya juga kalian juga tahu ini adalah controller PS4 gitu loh. Ada touchpadnya juga di sini. Jadi beberapa fitur kayak misalkan speaker, terus ada port jack di sini, itu ya worksnya atau ya berfungsinya di PlayStation 4. Karena setelah kita tes di PC, di laptop ataupun di device smartphone kayak HP Android ataupun HP iPhone, itu untuk speaker dan juga jacknya tuh nggak berfungsi sama sekali. Jadi memang sebenarnya memang bisa aja ini controller kita pakai di device lain kayak laptop, PC Windows ataupun Android ataupun iOS gitu loh, ataupun iPhone gitu kan. Cuma ya memang fiturnya ada yang ke limit gitu loh, ada yang nggak bisa dipakai gitu. Ya intinya kalau misalkan kalian emang masih main game di PlayStation 4 ataupun PlayStation 3, ini cocok-cocok aja kalian beli gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian kesehariannya main di PC atau di laptop atau di HP gitu ya, mungkin opsional lah ya, karena beberapa fitur sayang banget nggak bisa dipakai gitu kan. Dan mungkin Sedes agak bingung juga nih ya, ini buat PlayStation 4 tapi di sisi lain ini bisa dipakai di device manapun gitu kan. Dan mungkin ya aku rasa sih nanti Sedes bakal ngeluarin versi yang untuk PC doang gitu loh, kayak ya ini buat PC pakai dongle 2.4 GHz biar minim delay dan juga tinggal plug and play gitu kan. Karena nggak semua PC itu punya Bluetooth, men. Kecuali kalian mainnya di laptop. Kalau di laptop itu udah include yang namanya Bluetooth. Tapi kalau di PC kalian perlu beli dongle-nya. Nah, kita tes di PC ku juga itu aku beli dongle-nya dulu gitu kan. Jadi memang ya repot kalau misalkan main di PC tanpa adanya dongle 2.4 GHz-nya. Pengalamanku main pakai gamepad-nya ini sih ya karena memang aku nggak pakai PS4 ngetesnya. Jadi ada beberapa fitur yang sayang banget nggak bisa dipakai, kayak touchpad, speaker dan juga jack 3.5 mm gitu loh. Tapi sisanya sih buat main game Forza Horizon 4, buat main game bola ya kan di PC Windows ataupun di laptop, ini enjoy aja sih, aman-aman aja sih. Gimana menurut kalian dah mengenai controller atau gamepad-nya Sedes ini, yaitu Sedes Hero? Coba dah ditulis di kolom komentar ya. Nah, buat harganya sendiri sekitar
345 ribuan ya. Lagi masa promo launching ya, dengan masa garansi 12 bulan alias 1 tahun. Nah, promonya itu kalian bakal dapat free tote bag dan juga lanyard selama stoknya tuh masih ada gitu loh. Jadi buat teman-teman yang beli di masa promo bakal dapetin bonus-bonus tadi. Oke, itu dia review kita mengenai Shades Hero. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saja like, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.